Kali ini saya akan membuat mengenai kwitansi, otomatis kwitansi. Jadi ini merupakan menu pesanan Baristo. Jadi untuk melakukan pemesanan tidak perlu menggunakan kertas, tapi dengan menggunakan tablet, di mana semua waitress itu punya tablet yang dihubungkan dengan chef dan bagian keuangan. Jadi tanpa catatan, tanpa kertas, hanya menggunakan tablet. Dan sekali lagi, tablet dari semua waitress dihubungkan kepada chef dan kasir dengan menggunakan Bluetooth. Nah, kemudian ini juga pengisian juga secara otomasi. Jadi hanya menggunakan menulis kode dan jumlah pesanan, maka otomatis muncul harga dan subtotal. Nah, bagaimana penggunaannya? Pertama, kita bikin micro database. Jadi ini kita sorot, ini data ini kita sorot. Kemudian ini kita rangkaian data tadi yang kita sebut array. Rangkaian data yang kita sebut dengan nama array. Sekelompok data atau tabel array. Nah, ini saya kasih nama, ini namanya name box. Name box, saya kasih nama menu. Jadi kita punya microdata yang namanya menu. Nah, menu ini ada 3 kolom. Kolom 1 merupakan kode, kolom kedua merupakan nama hidangan, dan kolom 3 merupakan harganya. Nah, kemudian kita akan membuat formula mengenai nama hidangan. Jadi ini tergantung dari kode. A1 berarti kode nasi putih, kemudian B1 sayur sop, dan sebagainya. Ya, jadi saya sorot dulu. Kemudian saya bikin formulasinya. Formulasinya adalah jika kode, kolom kode itu kosong, is blank, maka di kolom menu, di kolom nama hidangan, kosongkan. Kalau tidak, artinya kalau di sini tidak blank, maka isinya ini lihat berdasarkan VLOOKUP. Lihat berdasarkan lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah E8. Kemudian E8 lookup value, referensi itu lookup value. Kemudian tabel array, tadi kita sudah punya tabel array. Sekelompok data ini yang namanya adalah tadi kita kasih nama menu. Nah, kalau kita menulis name box, otomatis sudah keluar menu. Ya, kita menu, kemudian nama hidangan itu ada di kolom nomor 2, 1, 2. Jadi kolom indeks nomornya adalah kolom indeks nomor 2. Kemudian saya kurang tutupnya 2. Yes. Nah, ini sudah sampai ke bawah. Seperti biasa, untuk melaksanakan perintah semuanya, kita blok, kemudian ketika akan menekan enter, kita kombinasikan dengan kontrol enter. Nah, ini sudah sampai bawah. Kemudian harga. Harga ini juga berdasarkan VLOOKUP-nya adalah berdasarkan kode barang, kode hidangan. Kemudian harga barang yang ada di kolom nomor 3 dari menu. Jadi formulanya jika is blank sama, jadi jika kode barang tadi ada blank, maka kolom harga juga dikosongkan.
maaf, bukan dikosongkan tapi tulis 0 karena itu harga itu satuan. Tulis 0. Kalau tidak, maka lihat berdasarkan VLOOKUP. Lihat berdasarkan data vertikal. Vertikalnya itu lookup value-nya adalah kode menu, yaitu kolom E8. Kemudian pemisah argumen tabel array. Tabel array tadi sekelompok data ini yang namanya adalah menu. Nah, ini menu. Kemudian kolom index number-nya, harga itu ada di kolom nomor 3. Kalau kurung tutup 3, 2. Nah, gitu. Nah, kemudian subtotalnya di sini adalah quantity, jumlah pesanan, dan harga barang. Jadi tinggal saya isi. Ini dikalikan ini. Nah, kemudian totalnya adalah dari I8 sampai dengan I18. Alternatif sama dengan enter. Ctrl enter. Ya. Nah, sekarang saya coba. Kalau misalkan nasi goreng, saya tulis A3. Pesanan A3, nasi goreng 2. Nah. Oh, nomornya belum muncul. Nomor juga harus saya otomasi. Jadi, saya perintahkan jika E8 kode ini tadi kosong, maka ini juga kosong. Jika is blank pada E8, maka kolom nomor juga dikosongkan. Kalau tidak, maka tulislah dengan 1. Ya, jika ini kosong, dia juga kosong. Kemudian yang kedua, jika is blank kembali, jadi jika kode atau E9 itu sama dengan blank atau kosong, maka kolom nomor juga dikosongkan. Kalau tidak, maka isinya adalah D8 ditambah 1. Kemudian saya drag fill ke bawah. Saya drag fill, saya tarik untuk mengisi ke bawah. Ya, sekarang saya praktekkan. Nasi uduk berarti A2, pesanan A2 5. Kemudian nasi goreng A3 6. Nah, ini masih kurang, jadi akan saya format. Saya tidak mau nempel di bawah dan tidak mau nempel kiri. Ini juga gitu, semuanya ini di tengah-tengah. Jadi tidak di bawah garis, tidak ditempel kiri, tapi di tengah-tengah. Nah, ini saya klik home, ini di tengah-tengah baris, tidak di atas, tidak di bawah. Nah, kemudian juga di tengah-tengah, tidak di kiri, tidak di kanan. Nah, ini juga tidak nempel garis bawah, tapi di tengah-tengah. Nah, ini di tengah-tengah. Kemudian, ini bukan 0, tapi saya format rupiah. Yaitu, nah ini format rupiahnya. Nah, ini ada koma 0-nya, saya hilangkan. 0-nya saya hilangkan. Nah, sudah format rupiah. 0, hilang. Oh, ini masih di bawah. Di harus di tengah-tengah. Nah, begitu. Oh, ini belum terbilang. Untuk menggunakan formasi terbilang, saya membutuhkan developer. Jadi saya klik developer, kemudian saya record Visual Basic. Terus saya insert modul. Nah, ini modulnya. Ini modulnya.
kemudian saya copy formulasi saya cukup panjang, ada 3 baris. Jadi saya kembali ke sini dan saya Ctrl V, kemudian saya kembali ke sini dan saya tinggal tulis terbilang. Nah, sudah muncul nih, tinggal saya pencet tombol tab. Nah, kemudian misalkan saya kacang panjang B3 jumlahnya 5. Nah, itu ya, jadi sudah terjadi otomasi. Nah, kemudian saya katakan semua tablet dari waiters tadi dihubungkan dengan chef, juru masak, dan dihubungkan dengan petugas kasir melalui sarana Bluetooth. Sehingga tidak ada namanya pakai kertas, tidak ada namanya coretan-coretan. Kemudian kalau misalkan perlu catatan, bisa di bawah. Misalkan catatan 1, nasi goreng yang 2 tidak pedas. Nah, seperti itu misalkan ya. Kemudian misalkan pesanan gurami atau lele ikan, berarti C4 sebanyak 6. Nah, ya, jadi itu saya kira mengenai bagaimana cara membuat otomasi surat pesanan untuk sebuah restoran. Nah, untuk mempraktekkan, saya akan kirim form ini dalam bentuk blank. Ya, saya kira itu.